Inilah mereka orang-orang. Makanya memang buat mereka zikir itu nikmat, hadirin. Zikir buat orang-orang soleh itu adalah kenikmatan yang gak ada duanya, yang kita belum bisa menikmatinya. Kalau kita bisa menikmatinya, ya mungkin kita setiap waktu gak akan lepas dari zikir kepada Allah. Makanya kalau dalam syair-syair mesti dikatakan wa dzikru mudamah. Mudamah itu apa? Khamr. Sampai dikatakan wa dzikru khamrul akabir lal inab wa zabib. Buat orang-orang besar itu, orang-orang aulia itu, zikir itu seperti inab wa zabib. Buat mereka mabuk gak perlu minum khamr, cukup dengan zikrullah membuat mereka itu mabuk kasmaran rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sudah seperti itu, dia merasa bahwa orang semua harus ingat sama Allah. Kalau lihat ada orang lalai itu nggak enak hatinya, ada ghairah, ada kecemburuan. Kenapa nggak nyebut nama Allah? Maka disebut di sini, ini seperti seorang ibu, ya, ketika dia meninabobokkan anaknya, ya, sampai kadang-kadang dia itu harus begadang demi untuk mengingatkan anaknya, meninabobokkan anaknya agar terlelap tidur. Begitu pula para kaum sholihin, mereka itu senantiasa mengingatkan orang agar terlelap zikir, tenggelam dalam lautan Allah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti ini sekarang sudah jarang ada. Orang-orang yang seperti ini zaman sekarang sudah hampir-hampir tidak ada, hadirin. Sudah jarang ditemukan. Ya. Kalau dulu katanya ulama gini. Dulu ulamanya yaqadhah, ulamanya bangun, awamnya tidur. Ya. Ini ulamanya itu bangun, orang awam kayak kitanya tidur. Fahaqqun 'alal alim au 'alal mustaiqid an yughidha an-naim. Maka tepatlah kiranya kalau orang yang bangun membangunkan orang yang tidur, kan gitu lah. Umpamane iki zaman biyen, kon iki umpamane zamane salaf. Sayanya bangun sampean tidur, tak tangeni tangi sampean. Itu dulu. Wal an al ulama naimun wal awam mayyitun. Sekarang ulamanya tidur, awamnya bangkai, mati. Orang tidur sudah nggak bisa banguni orang, apalagi kalau bangun pun ini yang namanya orang awam sudah mati. Nah, kata beliau, fa inna dzikrallah yajullu an mithli dzalik. Sulit kalau sekarang mungkin seperti itu, menemui orang yang seperti itu. Maunya ngajak orang semua ingat sama Allah. Berkata sebagian sholihin kepada orang sakit, ya, ada orang sakit itu didatangi, kemudian orang itu diajarin, katakan ya Latif, ya Allah yang maha lembut, ya Allah yang maha lembut. Wa huwa ghafilun an kauni baina yadillah. Ketika dia mengatakan seperti itu, kamu ketuk pintu Allah yang maha lembut, yang maha lembut. Ini buat mereka ya. Pulang ke rumahnya tidur, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mengatakan, kau jadikan namaku main-main, yakni orang sakit kemudian aku tidak lemah lembut dengannya, sampai kau ingatkan untuk sang maha lembut ini buat lembut kepadanya, berarti kau tidak ingat dengan kelembutan Allah, kau nggak ingat kepada Allah. Ya. Inilah kaum sholihin dahulu, bagaimana cemburunya beliau atau mereka kepada orang-orang yang lalai. Karena Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga seperti itu, hadirin.
Yang ngarang kitab Sulamut Taufik dibaca di pondok-pondok niki sing tahu mondok mesti ngerti kitab iku Sulamut Taufik. Sulamut Taufik ini kitab muqarrar, masuk kurikulum kalau di pondok Jawa. Lengkap, karangannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Shahibul Masileh. Beliau itu ahli zikrullah. Ahli zikrullah. Sampai selalu saya ulang-ulang, zikirnya beliau itu kalau mau tidur setiap malam 25.000 la ilaha illallah. 25.000 ya Allah dan 25.000 salawat kepada Rasulullah. Ajaznakum. Pakai ijazah iki kon. Terimalah atau ngomong saya tolak ijazah tersebut. Ini saking ini buat kita wabot karena kita nggak nikmat. Tapi buat yang menikmati nggak usah dikongkon. 25.000 nikmat zikrullah. Nah, itu tiap hari seperti itu sampai ketika meninggal, sampai ketika sakratul maut, istrinya mengingatkan kepadanya. Kan sunnah ini. Sunnah itu kalau orang sakratul maut diingatkan dengan la ilaha illallah di telinganya kan, la ilaha illallah, la ilaha, terus sampai dia ngomong la ilaha illallah baru kita berhenti. Ya. Kalau kita ingetin dia ngomong la ilaha illallah berhenti. Tapi kalau mayit itu nanti ngomong yang lain, disunahkan lagi untuk kita mengingatkan la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, cuma la ilaha illallah aja, nggak pakai Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah terus. Kalau dia nggak ngomong sampai meninggal, husnudzon, mungkin dia bicara atau dia katakan dalam hati, biarin aja. La ilaha, di telinganya kita ingatkan la ilaha illallah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika sakaratul maut diingatkan oleh istrinya. Istrinya berkata la ilaha illallah. Sunnahnya jangan kul, nggak usah pakai kul, ngomong, nggak usah disuruh, diingetin aja la ilaha illallah. Kemudian dilihat itu, ya, dilihat itu istrinya. Kemudian istrinya berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilihat, setelah beberapa saat ditanya, wahai istriku, kalau kau mengatakan la ilaha illallah untuk ittiba'an li sunnati Rasulillah fakuli. Kalau kau melakukan hal ini karena kau menjalankan sunnahnya Nabi, katakan, nggak apa-apa, ittiba'an li sunnah. Tapi kalau kau mengatakan la ilaha illallah untuk supaya mengingatkan aku atas kalimat tersebut, fa'lami, maka ketahuilah fa inna la ilaha illallah qad imtazaja bidahmi walahmi. Ini kalimat la ilaha illallah sudah nyampur dengan darah dan dagingku. Sudah nggak usah diingetin. Lo wiridnya kayak gitu. Karena Habib Abdullah bin Husain itu masih zikirnya, belum Qur'annya. Ponakan beliau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini ibunya adalah adiknya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Perempuan satu-satunya mungkin ya yang hafal Minhajut Talibin dari Imam An-Nawawi. Ini adiknya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini, ibunya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini. Ini hafal Minhajut Talibin dari Imam Nawawi. Sekarang ulama zaman sekarang aja nggak hafal. Dan dididik mulai kecil itu untuk mulazamah ala sunnah. Ya, sampai pernah beliau berkata kepada anaknya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ya waladi, i'mal sunnata Rasulillah walau fi adab dukhulil khala. Kau jangan tinggalkan sunnahnya Nabi walaupun untuk urusan masuk dan keluarnya kamar mandi. Barang siapa yang istiqomah melakukannya, niscaya akan nampak dalam hatinya nurun nubuwah. Nah, dididik Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mulai kecil oleh ibunya tersebut dalam hal sekecil-kecil apapun. Kemudian tumbuh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dari Baitul Ilm, Baitul Adab, Baitul Nubuwah wal Futuwah wal Huda wal Ilmi fil Madi wal Mutawaqqi'i, kata Imam Haddad. Ya.
Kemudian beliau pernah mimpi, suatu malam itu mimpi lihat kota Masileh, kotanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Tahir bin Husain bin Tahir, kakak adik berdua ini, semuanya ulama besar. Dia lihat rumah, dia lihat di mimpinya itu kayak lihat dari atas. Kalau sekarang pakai apa, drone mimpi. Dia lihat Masileh ini, kota ini, semua rumah ini kecil, kecuali rumahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, paling tinggi menjulang ke langit. Terus di rumah itu ada lagi bangunan kecil yang lebih menjulang lagi. Bangun dari tidurnya, datang ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kali ya Khali, ana semalam mimpi. Mimpi apa? Karena mimpi ana lihat dari atas kota Masileh. Rumah itu semuanya kecil kecuali rumahmu. Kemudian senyum Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan berkata, tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Sebab ketika aku membangunnya, waktu bangun rumahku ini, setiap aku pasang darj itu apa namanya, tangga itu, anak tangga itu, setiap satu darj satu khatmatul Quran. Jadi bangun ini sambil satu khatmah Quran buat darj itu, khatmal Quran. Makanya menjulang tinggi. Terus kata beliau, kalau kamarmu, kalau yang bangunan kecil itu kamarku. Kalau rumahku sudah nggak kehitung itu berapa khatmal Quran. Kalau kamarku lebih nggak bisa kehitung lagi. Makanya yang kau lihat paling tinggi tadi adalah kamarku. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Husain, zikir kepada Allah, Qur'annya seperti itu. Makanya kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sendiri dididik oleh akhwaluh Habib Abdullah bin Husain wal Habib Tahir bin Husain. Terus kemudian dididik ibunya yang seperti itu hingga jadilah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Jadilah seperti beliau yang hebat, alim, ya. Hingga saking senengnya ngaji, belajar, sampai nggak mau kawin, ya, nggak mau nikah, nggak mau. Kemudian sampai dipaksa sama ibunya, sampai dipaksa dan akhirnya khalas, untuk mentaati ibunya dia mau nikah. Ente turuti perintahku, nikah. Ini ada perempuan solehah, masya Allah, jamilah, gini, ayo nikah. Habib Abdullah bin Umar bin Ayyabis. Saking senangnya sama ilmu, sampai akhirnya lupa nikah. Nikah. Nah, orang dulu itu kan nikah nggak kelihatan perempuannya. Langsung malam pertama masuk kamar baru ketok bojone. Nek saiki lak gak. Terus bosen baru ketok malam pertama ini. Nih. Kon maneh. Nih. Kemudian Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tahu ada muttali'. Kalau sudah baca kitab lupa, dan dia tahu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini kepingin baca satu kitab yang dia ingin betul. Ini syahwatnya sama ilmu lebih daripada syahwatnya sama perempuan. Malam pertama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sengaja naruh kitabnya itu di kamarnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Akhirnya masuklah Habib Abdullah bin Umar bin Yahya untuk melihat istrinya. Malam pertama nih kira. Malam pertama ini. Malam pertama niki kan katanya Al-Mutanabi, ya lailitul wa ya syaugidum, nek iso bengi ki rong tahun. Nih, saking pertama kali melihat si wanita ini. Lah kok pas masuk kitab itu sudah disiapin dulu. Ini kitab baru di kasur itu istrinya. Kelihatan kitab ini dibaca. Oh ini kitab yang tak cari. Terus dibuka, masya Allah, duduk dibaca sampai subuh. Adzan subuh diketok sama ibunya. Diketok. Allah.
Kif ya Abdullah? Kif Jamilah wala la? Jamilah. Loh, ente punya istri gimana, cakep dah? Astagfirullah, belum lihat. Hah? Kaget. Belum ente lihat, belum. Ngamuk ibunya. Ketika ngamuk ibunya doa kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, doanya apa? La sabbarakallah fin nisa. Tak dongakno kon gak sabar ado mbek bojomu. Hingga diriwayatkan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu tidak bisa pisah dari istrinya. Tidak bisa pisah dari istrinya. Ataupun pergi kemana-mana istrinya dibawa. Tidak bisa lepas dari istrinya. Berkat doanya ibunya. Ya. Nah, ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini mereka orang-orang yang ahli zikir. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ghirahnya ketika melihat orang-orang yang ghafil, mereka ingin agar orang lain itu merasakan. Zikir itu macam-macam. Imam Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan zikir dibagi 3. Ada zikir lisan dan hati, ada zikir cuman lisan, ada zikir cuman hati. Yang paling afdal adalah zikir lisan dan hati. Kemudian hati, kemudian lisan. Yang lisan ini kata beliau qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Wis daripada ngerasani wong mending zikirano. Wis iku tok manfaate. Sebab hakikat zikir adalah qalb, adalah hati. Makanya orang kalau mau zikir, ulama mengajarkan bahwa zikir itu afdalnya adalah kalimat la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni wa man qalaha dakhala fi hisni wa man dakhala fi hisni amina min adzabi. Itu la ilaha illallah adalah bentengku, dan barang siapa yang mengatakannya masuk ke bentengku, dan barang siapa yang masuk ke bentengku aman daripada azabku. Ada hadis Rasulullah. Yang terakhir ini, hadis ini disebut silsilah dhahabiyah karena yang meriwayatkan semua ahlul bait. Ya. Yang meriwayatkan ini semuanya ahlul bait. Sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Mikail, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Imam Malik, ini kalau sanadnya hadis la ilaha illallah ini tadi disampaikan kepada orang gila, la afaqa bi idznillah, langsung waras dengan izinnya Allah. Ya. Jadi kalimat zikir paling afdal la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ ada 2, ada nafi, ada itsbat. Menafikan dulu kemudian mengisbat. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah itu itsbat, kecuali Allah. Itu mestinya juga singkatan, panjangnya la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi panjangnya itu gitu. La ilaha illallah itu artinya la, tidak ada, ma'buda, zat yang disembah, fil wujud, dalam alam semesta ini yang hak kecuali Allah. Ini harus difahami dulu. Sebelum kita mengatakan la ilaha illallah, fahami dulu. Sebab jangan Anda artikan la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Itu mazhabnya Roma Irama. Ya, lagune Roma Irama lah ngono, la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Ya, bukan itu. La ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang disembah di alam semesta ini yang benar. Kalau enggak benar banyak, yang benar kecuali Allah. Ya, itu. Pertama itu dulu, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Enggak ada yang patut untuk disembah dalam alam semesta ini kecuali Allah. Nah, ini gampang. Kemudian langsung kita kepada la ilaha illallah. Jadi ketika kita membawa la ilaha illallah, istihdhar dalam hati kita bahwa tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya, yang hak itu cuman Allah, la ilaha illallah. Al-Imam Sya'rani, ini sahibul kitab ini, beliau mengatakan wal afdal itu dalam nafi wal itsbat itu ditekan. Makanya ada orang-orang yang zikirnya gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah. Untuk mengingatkan ketika hati kita lengah, itu tangan kita digerakkan. Yang kanan kalau kita zikir ya, la ilaha illallah, la ilaha. Terus kalau kita mulai gelambiar, ini tangan kanan ini, yang kanan ini, telunjuk kanan ini kita ginikan.
Sampean coba ya lepas zikir nek bengi. La ilaha illallah. Terus mulai ngelambiar, ini kanan ini tarik. Ini subhanallah. Langsung bikin kita konsentrasi lagi. Makanya asyhadu an la ilaha illallah. Kan pakai tasyahud pakai ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya sebagian Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sebagaimana saya lihat Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau kadang-kadang kalau sholat ininya digerakkan gini kayak Imam Malik. Ya, padahal kalau dalam mazhab Syafi'i tahrikul asab isbi' ini makruh. Tapi Imam Malik sunnah. Ya, kenapa? Karena hadis yang mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam harrok isba'ahu, harrok ini menurut Syafi'i sekali. Harrok itu sekali. Tapi kalau menurut beliau seperti qatto'a, motong-motong, ya ini berkali-kali. Dan itu memang kita kalau lakukan akan nambah kekhusyuan. Jadi kita tetap mengikuti mazhab Syafi'i sekali gini, tapi kalau kita zikir malam itu coba la ilaha illallah. Nafinya ditekan, isbatnya ditekan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil kita hadirkan hati bahwa tidak ada yang disembah dalam alam semesta ini yang hak kecuali Allah. La ilaha illallah. La terus kalau bisa 12.000 kali 12.000 kali. Kalau sampean sudah 12.000 kali sudah ngapal, otak itu sudah ngapal. Ketika sudah ngapal la ilaha illallah ini bisa disingkat Allah, Allah, Allah. Allah ini singkatan dari la ilaha illa Allah, Allah. La ilaha illallahnya ini sudah hadir di kita. Allah, 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 Allah 12.000 kali. Kalau itu sudah dilakukan 12.000 kali, Allah itu sudah baina ainayya. Sudah di pikiran kita itu Allah. Cukup dengan dhamir huwa. Setelah 12.000 kali 12.000. Setelah 12.000 kali al-qalb muttasil birrabb. Hati ini sudah nyambung sama Allah. Kita diem tuh hati kita sudah nyambung. Kayak Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, ana masyghulun bilaila an jami'il kaunil jumlah fa idza qila man dha kul huwa sabbun mualla. Ana sudah sibuk dengan si Laila Allah. Hatinya ini nyambung sudah. Kayak Syekh Yaqut al-Arsy, qalbuhu daiman muta'alliq bil arsy. Allah. Nah, zikir 12.000 la ilaha illallah, zikir 12.000 Allah Allah, zikir 12.000 hu ini hadirin disebut dengan zikrul idrus. Namanya Thariqah Idrusiyah. Lil Habib Abdullah bin Abu Bakar itu Sultanul Malak. Makanya yang disebut dalam qasidah beliau wa zikrul idrusil kutub ajla anil qalbis sadalis sadiqina. Ini kalau kita baca hati kita yang karatan ini hilang, karatnya ini hilang, karena memang Rasulullah bersabda, innal qalba la tasda kasadail hadid. Hati kita ini bisa karatan seperti karatannya besi. Kemudian sahabat menjawab, fama jila'uha ya Rasulullah, gimana cara ngilangin karatinya? Zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, ini ngamalinya 12.000 ini panjang, la ilaha illallah itu 1 hari. 1 hari. Ya, la ilaha illallah itu 1 hari. Sampai kita sudah enggak, itu kita cuma makan sholat wis. Kalau sudah 10 hari keduanya takdir Allah, hari ketiganya setelah itu setiap sholat kita ingatkan lagi. Makanya kita kalau habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, zikir selesai akhir. Ini thariqah Bani Alawi, thariqahnya Habaib kayak gini. Kalau sudah selesai semua la ilaha illallah 12 marrah, 12 kali la ilaha illallah. Allah Allah Allah. Cuma ini manfaatnya bagi yang sudah ngamalkan 12.000. Ya cuman dikonek aja sama yang sebelumnya itu. Dan kalau mau mengamalkan harus ada guru yang nuntun. Nek gak hombyang kon. Ngelambiar kon.
Iya. Ada satu teman saya dulu ngamalin itu stres, nggak pakai guru dia. Sampai akhirnya dibawa ke Habib Umar. Dia kenapa nggak tahu anak rasanya kayak gunung ini kayak mau jatuh sama anak, cukup tawakut gitu. Akhirnya dituntun sama Habib, alhamdulillah. Itu Habib Munzir itu. Pernah seperti itu dia. Terus waktu ngamalin itu dia, Allah rahmatullah alaihi. Kalau beliau nggak meninggal saya nggak mau cerita. Kalau diceritakan kan nanti bikin sombong. Ketika dia ngamalkan itu dia kayak dengar semua jamadat, semua kerikil itu zikir bareng sama beliau. Makanya dia sampai teriak-teriak. Ya. Makanya kalau mau mengamalkan, saya sarankan ke Ustaz Soleh Al-Idrus, Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus, minta ijazah beliau, minta tuntunan beliau semuanya. Ya. Karena itu muttasil nyambung kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar Sultanul Malak, tinan wa dinan, nasab dua-duanya, nasab ilmu dan nasab thariqah, nyampe dua-duanya. Minta sama beliau, minta zikrul idrus itu dituntun. Ya seperti itu hadirin, orang zikir itu seperti itu. Kalau sudah merasakan nikmatnya zikir, ya tadi itu khamr, zikir itu khamr. Wa dzikru khamrul akabir, la al-inab wa zabib. Wallah khamr ada. Orang kalau sudah zikiran itu kayak orang-orang mabuk loh hadirin. Kayak orang sempoyongan. Saking nikmatnya orang zikir. Ya ini kita kadang-kadang cuma bisa lihat. Wah orang kalau sudah ahli zikir, dilihat ini loh enak. Idza ru'u dzikirullah. Jangan lagi dianya ngerasa, kitanya lihat dia ini enak. Saya pernah ketemu Syekh Nuh. Dia mursyid thariqah Syadziliyah di Yordan. Padahal ini orang mu'allaf loh. Yang menerjemahkan kitab Umdatus Salik li Ibn Aqib dengan bahasa Inggris. Dia orang bule. Nah, ini orang bule loh, mu'allaf. Terus dia tamadhhab madhab Syafi'i dan thariqahnya Syadziliyah. Saya pertama kali kenal beliau itu waktu di Hadramut, waktu zaman ngaji. Itu dia dekat sama guru saya Habib Umar. Itu kalau datang itu, kalau bicara masalah tasawuf, yakni sufi sirif, miyah-miyah sudah 100% sufi. Itu kalau dia itu sholat, kita lihatnya enak. Deloke wong iku sembahyang lho enak. Kalau sudah megang tasbih. Habib Ali Jufri itu pernah cerita sama saya. Mau mengenalkan ada termasuk sufi, ada Syekh Muhammad Ramadhani Al-Buti. Syekh Muhammad Ramadhani Al-Buti ini alim, sufi, wa mutawadhi, la yara syai' fi nafsu. Saya tidak pernah lihat orang tawadhu kayak beliau itu, hampir-hampir nggak pernah. Alim loh. Hujjah Syafi'iyah zaman sekarang itu sebelum meninggal beliau sudah paling ditakuti orang Wahabi ya beliau itu. Ya, ngarang kitab banyak dan alim, apalagi bahasanya tinggi. Nah, suatu saat beliau itu ditemukan kalau nggak salah dengan Syekh Abdullah bin Bayyih. Mau ditemukan berdua ini sama Habib Ali Jufri, mau ditemukan. Ini yang cerita kepada saya Habib Ali Jufri langsung. Saya ingin temukan, saya ingin kenalkan, saya ingin dekatkan. Karena Habib Ali ini channelnya kan seluruh dunia, ulama didatengin semuanya. Kemudian ketemu duduk bareng, nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Sampai ketika selesai, Habib Ali ini nyesel. Ngomong sama Muhammad Ramadhan Al-Buti. Ya Syekh, ana mau mengenalkan antum kepada beliau. Belum apa-apa kok sudah pisah. Maksudnya, tanaga syufil ilim, saling diskusi supaya tahulah ini podo alim ini. Kata dia, enggak perlu. Kenapa? Aku ketika melihat dia pegang tasbih, araftu annahu min ahlillah. Aku lihat dia pegang tasbihnya ini tidak sembarangan megang tasbih kayak gini. Sudah cukup ini ahlillah ini. Ya. Hakadha. Makanya zikir itu lahu sya'nun azim. Ya, dan punya satu keistimewaan yang besar. Dan hanya orang-orang yang dekat sama Allah yang bisa menikmati zikir. Nah kita ini, bukan kita ya, saya ini, ya mungkin saya
belum bisa menikmati itu. Makanya seiso ngerasani wong. Ya, seiso. Kalau ndak buat apa? Wong katanya ulama, zikrul makhluk da wa zikrul khaliq dawa. Kalau mau nyebut nama Allah itu obat. Nyebut namanya makhluk itu penyakit. Kan hanya orang yang ndak ingat sama Allah kan, hanya orang yang nggak suka zikir aja yang seneng ngerasani wong. Kalau ndak kan, ya dia makanya Habib Ali Habsyi dalam kitabnya beliau mengatakan tentang mengkritik sebagian orang yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu kan dalam riwayat meletakkan batu di mulutnya. Ya. Supaya apa? Kaila yatakallam fima la ya'ni, supaya ngomongnya enggak yang manfaat. Katanya beliau Habib Ali Habsyi, hasya wa kallah. Hasya wa kallah. Sayyidina Abu Bakar yatakallam fima la ya'ni, hasya wa kallah. Sebab beliau itu ya kadang-kadang itu sampai meletakkan batu ke mulutnya. Ini khawatir mulut ini nggak pernah lepas dari nyebut nama Allah. Karena ba'dus sholihin itu selalu sampai yang namanya batu dimasukkan kalau masuk kamar mandi. Kenapa? Saking takutnya ketika kamar mandi sambil zikir. Tutup, pakai disumpel mulutnya supaya tidak zikir di kamar mandi. Nah, ini kenikmatan zikir. Tapi zikir itu juga ada tempatnya. Ojo dengar TV nyekel tasbih kon. Dikaplok malaikat kon. Gak ngeregani zikrullah. Ini tidak mungkin. Oh, ngelihat TV, lihat hal yang melalaikan kita sama Allah kok sambil zikir semus makul. Begitu pula tidak boleh di majelis taklim. Kayak kita saat ini kayak gini jangan tasbihan. Ya, kalau kita seperti ini sekarang lagi taklim, dengarkan yang lagi bicara, dengerin. Hati boleh zikir, tapi lisan dan tangan diam. Ya, kan Habib Ali Habsyi, kalau di majelisnya beliau itu ketika beliau menyampaikan ya, apa yang beliau sampaikan daripada ilmu, kalau muridnya ada yang bawa tasbih dipanggil, sini sak tasbihmu dipedot. Gotofu, bukan tempatnya ini. Ya. Tapi kalau hati nggak bisa, siapa yang mau medot hati? Ya. Tapi kalau ini zikir pakai tasbih dan lain-lain ini ya, harus ada waktunya dan saatnya yang tepat. Ya, seperti itulah hadirin para orang-orang ahli zikir. Ya. Wa kana al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, ya, salah Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu kalau zikir juga begitu. Ya. Kalau dia sudah zikir itu semua yang di sebelahnya itu ikut zikir. Saking selalu zikirnya kepada Allah, ini ada hadisnya ya. Suatu tempat yang diinjek sama di orang yang diinjek oleh ahli zikirullah ini ikut zikir. Beliau itu pernah Al-Habib Abdurrahman Segaf ini kalau sudah jalan, karena dia ahli zikir, semua yang di sekelilingnya ingat zikir kepada, ikut zikir kepada beliau, ikut zikir. Jadi kalau jalan ini semua zikir. Dan muhab, haibah, sungkan semuanya. Sampai suatu saat, ya kan kita sudah tahu semua lah. Karomatnya aulia ini kan seperti sama mukjizatnya Nabi sama. Kecuali yang tidak ada itu kayak Nabi Isa yang lahir tanpa bapak itu aja. Selain itu semua mukjizat Nabi ada pada para aulia. Makanya sebagian aulia ngomong sama jamadat, ngomong sama benda mati, ngomong sama binatang biasa. Suatu saat Habib Abdurrahman As-Segaf ini disegani. Kalau jalan ini semua ikut zikir. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau jalan ke pasar, orang di pasar berhenti semua. Jual beli berhenti. Semuanya ngangkat tangan doa sama Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau lewat pasar berhenti sak pasar. Semuanya langsung ya Rabb, dongo. Berharap dengan adanya Syekh Abdul Qadir Jailani doa mustajab. Kan Habib Abdurrahman As-Segaf juga gitu. Jalan ini bukan manusia lagi. La ilaha illallah. Kemudian suatu saat ada nawa. Tahu nawa ya? Nawa itu bijinya kurma, nawa namanya.
Ada nawa ngejak ngomong Habib Rahman. Kal ya Syekh, panggilannya Syekh Abdurrahman Segaf. Anta muhab. Ente ini wibawa. Saking wibawanya kamu, sampai yang namanya jamaah adat ini, kalau kamu lewat semuanya sungkan. Tidak ada yang berani ngomong, diam semuanya. Kata Habib Abdurrahman Segaf, lah ente kok berani? Ente kok berani ente? Katanya semuanya takut sama Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf itu kalau sudah datang di satu majelis, katanya ulama apa? Kal asad baina yaday dhon. Kayak yang namanya domba kedatangan singa. Sep. Diam semua. Saking ahli zikirnya ini. Kemudian Nawa ini kok ngajak ngomong. Dibilang, lain kok berani? Katanya semua sungkan. Lain kok berani? Kalau ana ghair. Kif inti ghair? Ana lain. Kenapa? Karena ana adalah nawa min tamer dari kurma ajwa. Karena jadi mbahku itu yang nanam pertama kali adalah Rasulullah. Ya. Jadi kakekku itu yang nanam pertama kali Rasulullah. Makanya ana agak berani sama inti. Karena tidak main-main, mbahku ini ditanam oleh Kanjeng Nabi. Ya. Tawah Habib Rahman, Masya Allah. Dan orang yang ahli zikir, itu kan dalam hadis disebutkan, idza dzakartuhu fi nafsi, dzakartu fi nafsi. Kalau aku disebut, idza dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat kepadaku sendirian, aku juga ingat sendirian. Fa idza dzakarani fil mala, kalau dia itu di depan orang tetap masih ingat kepadaku, dzakartuhu fil mala, aku akan sebut nama dia fil mala di komunitas yang lebih mulia dan lebih agung daripada dia. Makanya orang yang ahli zikir itu orang yang senantiasa namanya disebut oleh Allah. Hingga para malaikat muqarrabin ini tahu. Umpamanya sampean namanya siapa? Agus. Agus zikir kepada Allah sendiri, Allah nyebut namanya sendiri. Ketika sampai di depan orang, di pasar, la ilaha illallah, Muhammad la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa yahdihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sunnah zikir su. Ini kalau masuk pasar itu sunnahnya zikir itu. Ketika di hadapan orang pun kita itu nyebut nama Allah, aku sebut nama Agus tadi itu di hadapan komunitas yang lebih afdal dari dia, yaitu para muqarrabin wal auliya was salihin, para anbiya. Agus nyebut namaku, Agus nyebut. Makanya ketika orang banyak zikir disebut sama Allah, makanya ahlus sama kenal dengan beliau lebih daripada orang dunia. Kalau kita di dunia ini kan kalau mau terkenal harus punya FB, Instagram, YouTube, itu mau terkenal. Tapi kalau mau terkenal di langit, terus kaono. Ada yang pengikutnya di YouTube ini 1 juta, di langit siji kan sing ngro, kecuali setan kudu sing ngro. Dari kalau orang ahli zikir, orang tidak ada yang tahu. Kan ente tahu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syekh Umin Habib Abu Bakar Atos. Muslim bin Abdullah pernah cerita sama ana. Habib Abu Bakar Atos ini khumul sampai aku tidak tahu kalau dia wali. Nggak ada yang tahu. Cuman ahlus sama, tidak ada yang tidak tahu beliau. Makanya Pak Abdul Salihin itu hadirin, kayak Bagil Muqaddam, itu ketika mau diambil nyawanya, ya, didatangi malaikat. Didatangi malaikat, malaikat ngomong, sebentar lagi aku diperintahkan mengambil nyawamu. Ya. Ditanya, lish, jawaban malaikat, li'anna ahlul sama mustaquna ilaih. Terus kangen arwah sholihin, arwahnya para nabi, para malaikat itu tiap hari dengar Allah nyebut namamu. Maka kangen, endi si fulan, mana fulan, ahlus sama mustaqun. Makanya ketika meninggal disambut arwah laulia wassalihin, ini terus disebut namanya. Ya. Wala dzikrullahi a'zam. Ya, kalau kita zikir nama Allah biasa hadirin, tapi kalau Allah nyebut nama kita a'zam wa ajal wa akbar.
Luar biasa. Ya apa caranya supaya nama kita disebut sama Allah? Zikrullah. Makanya wala zikrullahi akbar. Ya. Sampai nyebut Jokowi ping 2011 tidak manfaat. Coba nggawa tasbih Jokowi. Ya, tidak manfaat. Jokowi nyebut nama sampean sepisan mlebu koran hadirin. Mbok laminating maneh korane. Ya. Presiden Amerika Donald Trump sampean sebut namanya 1 juta. Biasa aja. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Tapi Donald Trump tahu-tahu dari Amerika nyebut Agus. Ribut sak kampung. Siapa Agus? Ini kalau kan gak ngerti ya. Di Twitternya menyebut Agus. Sebutan namanya Donald Trump Agus itu sudah heboh sak dunia. Iki Donald Trump, durung maneh Donald Bebek. Jokowi presiden sudah kayak gitu. Wakif birab, gimana dengan Allah? Bukan salafuna seperti itu. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib, gurunya Imam Haddad. Ada orang datang ziarah kepada beliau. Ziarah, setelah ziarah ditanya apa pesan dan kesan. Ditanya, apa pesan dan kesan? Apa kesanmu ketika berjumpa dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Apa? Beliau cuma menjawab, wajatul galab warab. Yang aku dapat hanya hati dan Allah. Ketemu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wajatul galab warab. Hati yang penuh dengan cinta kepada Allah, zikrullah. Wallahu a'lam bishawab. Hakadha zikrullah. Ini yang disebut di sini para salaf dahulu seperti itu mereka zikir kepada Allah. Nah, kita ini kayak khoyal iki. Ini kayak dongeng. Ini di jarene wong-wong iki Habib Jamal iki dongeng. Iya padha. Maksud aku ya nganggep dongeng iki. Karena kita belum sama-sama merasakan, tapi kalau sudah merasakan, subhanallah. Terus kita lihat aja lah, kita lihat orang-orang yang merasakan ini nikmat. Dilihat pun buat kita ingat sama Allah. Bagaimana kalau kita rasakan itu? Wallahu a'lam bishawab. Wa nas'alullah an yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Wa yafaqihna wa iyyakum fid din. Wa yu'allimna wa iyyakum ta'wil. Wa yahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wa yarzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilham malaikatil muqarrabin. Ala hadhihi niyat. Wa kullu niyyah salihah. Jami'ah li khairi dunya wal akhirah. Allahumma salli alaihi wa ala al-Fatihah.